Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaiza Feldira. Saya dari kelas 8A. Saya akan menjelaskan materi tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, bagian perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Belanda atau VOC. Sebelum menjelaskan, mari kita mengenal kolonialisme dan imperialisme terlebih dahulu. Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Sedangkan imperialisme adalah sistem untuk memperluas sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang besar. Oke, mari kita lanjut materi kita. Kita akan membahas 3 perlawanan terhadap VOC. Pertama adalah 1. Perlawanan rakyat Mataram, dan perlawanan rakyat Banten, dan perlawanan rakyat Makassar. Kita membahas yang pertama, yaitu perlawanan rakyat Mataram. Latar belakang dari perlawanan rakyat Mataram adalah 1. VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi. Yang kedua, VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang ketiga, VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung untuk mempersatukan tanah Jawa. Tokoh perlawanan rakyat Mataram adalah Sultan Agung. Beliau menyerang VOC di bawah Japeten di Batavia pada tahun 1628 dan 1629, tapi mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebabkan salah satunya oleh kalahnya persenjataan Mataram dan oleh VOC. VOC semakin gencar dan berambisi untuk menguasai Mataram setelah Sultan Agung wafat. Pada tahun 1646 Masehi, perlawanan rakyat Mataram diakhiri oleh beberapa perjanjian, antara lain adalah Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga. Perlawanan yang kedua yang akan kita bahas adalah perlawanan rakyat Banten. Latar belakang perlawanan rakyat Banten adalah: yang pertama, Banten dianggap sebagai ancaman. Kedua, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh perlawanan rakyat Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam upaya dia melakukan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa mencoba bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya seperti pedagang Inggris. Sultan Ageng Tirtayasa juga menyerang kapal-kapal dagang VOC di perairan Banten dan wilayah perbatasan dengan Batavia, seperti peperangan di daerah Angkek, Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Perlawanan Sultan Ageng mengalami kekalahan setelah Sultan Haji yang anak putranya memilih bekerja sama dengan VOC. Sultan Haji meminta bantuan VOC untuk merebut tahta dan mengakibatkan diadakan Perjanjian Banten pada tahun 1684. Dan akhirnya Sultan Ageng ditangkap dan meninggal pada tahun 1692. Perlawanan yang terakhir yaitu perlawanan rakyat Makassar. Perang antara VOC dan Tangerang dan Kerajaan Gowa atau Makassar tidak dapat dihindar setelah VOC memaksakan monopoli perdagangan. Di keluar, VOC berhasil mengadu domba antara kerajaan yang dipimpin oleh Hasanuddin dengan kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arupalaka. Dalam hal ini, VOC memihak Bone untuk menghancurkan Gowa. Meskipun kalah dalam persenjataan, perang ini diakhiri dengan Perjanjian Bongkaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Di sini antara lain adalah: 1. Makassar harus mengakui monopoli perdagangan VOC. Yang kedua, wilayah Makassar dipersempit hingga kerajaan Gowa saja. 3. Makassar harus ganti rugi perang. 4.
Erpalaka harus diakui sebagai Raja Bonek. Kelima, goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC atau Belanda. Dan yang terakhir, 6. Benteng yang ada harus dihancurkan kecuali Benteng Rotterdam. Perjanjian Bonggaya tidak berlangsung lama karena Sultan Hasanuddin kembali memimpin pasukannya dan menyerang Belanda secara tiba-tiba. Namun, dengan persenjataannya lengkap, Belanda mampu mematahkan serangan tersebut dan berhasil menguasai Benteng Sembaput. Sultan Hasanuddin lantas menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya yang bernama Mampo Sombap. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.